Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus dari kelas 12 IPS 3. Pada kali ini saya diberikan tugas oleh Pak Sai selaku guru pembimbing sosiologi saya. Saya diberikan tugas untuk membuat video tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat dalam bidang apa saja, dan itu sembarang. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat dalam bidang pendidikan melalui gambar printout yang sudah saya siapkan. Ada 4 buah gambar, dan kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah sebuah gambaran tentang pendidikan di masa lalu. Pendidikan di masa lalu, sumber pengetahuan dan informasinya hanya terbatas pada penjelasan guru dan buku dan pertanyaan siswanya saja. Jadi sumber informasinya hanya sebatas itu saja. Dan kedua, alat bantu belajar. Alat bantu belajarnya pada zaman dahulu masih menggunakan papan tulis hitam dan kapur putih, dan juga penggaris kayu dan buku. Orientasi pembelajaran pada zaman dahulu masih menitik beratkan pada akhlak dan moral siswanya saja. Jadi pendidikan zaman dahulu masih mengedepankan moral siswanya saja. Dan metode belajarnya pada zaman dahulu, guru menerangkan di depan, siswa menjelaskan guru menerangkan di depan, guru menjelaskan, siswa mendengarkan dan menulis apa yang dibicarakan oleh guru itu. Dan yang terakhir adalah kurikulum. Kurikulum adalah sebuah sistem yang memuat tentang pelajaran di dalam jangka 7 sampai 10 tahun. Kurikulum pembelajaran pasti berganti. Mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994 yang terkenal adalah kurikulum CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Dan perubahannya pada zaman tadi kita sudah membicarakan tentang pendidikan pada zaman dahulu. Sekarang kita memasuki gambar yang kedua, yaitu pendidikan pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, sumber pengetahuan dan informasinya itu tidak terbatas pada guru saja. Guru menerangkan dan siswa menulis, siswa bertanya. Sumber informasinya dapat kita dapatkan dari berbagai macam bidang, yaitu kita dapat mendapatkan informasi dari dan lain-lain. Alat bantu belajar, kita dapat lihat siswa belajar dengan menggunakan komputer. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita sudah mengalami perubahan. Yang dari zaman dahulu hanya menggunakan buku dan dijelaskan oleh guru, sekarang menggunakan alat bantu belajar, yaitu komputer. Dan sekarang alat bantu belajarnya juga menggunakan proyektor yang dijelaskan oleh guru. Jadi guru tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memakai alat bantu seperti proyektor yang nantinya akan menjadi PowerPoint. Dan alat bantu belajar yang lainnya seperti iPad dan lain-lain. Orientasi pembelajarnya bedanya adalah ketika zaman dahulu orientasi pembelajarannya hanya mengedepankan pada moral dan kepribadian siswanya saja. Tetapi pada zaman sekarang, orientasinya sangat mengutamakan kecerdasan dan keterampilan para siswanya. Jadi siswa dituntut untuk terampil dan aktif dalam belajar. Yang keempat, metode belajar.
pada zaman dahulu metode belajarnya itu hanya guru menjelaskan di depan, siswa mendengarkan dan meringkas apa yang dibicarakan oleh guru. Tetapi sekarang metode belajarnya guru menjelaskan melalui proyektor, atau siswa mencari materi sendiri melalui alat pembelajaran ini, laptop. Jadi siswa benar-benar dituntut untuk menjadi aktif dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah kurikulum. Dulu ada yang namanya kurikulum CBSA. Kurikulum pada tahun 1994, yaitu cara belajar siswa aktif. Dari kurikulum 1994 kemudian dikembangkan menjadi kurikulum 2004 dan menjadi kurikulum 2006 KTSP. Ini adalah kurikulum yang digunakan pada zaman saya ketika masih duduk di sekolah dasar. Dan sekarang berganti lagi ke kurikulum 2013. Dan sekarang ada kurikulum baru, yaitu kurikulum darurat 2013. Jadi perbedaan dari kurikulum lama yang ke kurikulum baru adalah peringkasan materi yang diberikan, kompetisi dasar. Ketika guru menjelaskan materi itu diringkas, yang dahulunya banyak sekarang menjadi diringkas. Seperti kurikulum yang baru, kurikulum darurat 2013 yang baru. Dan gambar yang terakhir adalah sekolah zaman Belanda. Dulu sekolah dasar hanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sekolah dasar untuk orang Eropa dan sekolah dasar untuk orang pribumi. Jadi sekolah dasar orang Eropa sendiri, sekolah dasar pribumi sendiri. Dan tingkat menengah juga sama saja. Tingkat sekolah menengah atas, dulu sekolah dasarnya ini dikelola oleh pemerintah kolonial. Jadi yang membuat sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi adalah dari pemerintah kolonial. Dan kurikulum semuanya itu dari kolonial, sistem pembelajarannya dan lain-lain. Dan sekarang yang membedakan adalah kita sudah dapat membuat sistem pendidikan yang lebih bagus, sistem pendidikan yang lebih modern, sistem pendidikan yang lebih berkembang daripada sekolah-sekolah atau pendidikan yang dulunya dibuat oleh pemerintah kolonial. Jadi kesimpulannya adalah sistem pendidikan zaman dahulu mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari mulai sumber pengetahuan, alat bantu belajar, orientasi, metode belajar, dan kurikulum. Perubahan itu tidak lepas dari pengaruh teknologi. Jadi kesimpulannya pendidikan yang sekarang adalah kesempurnaan dari pendidikan yang masa lalu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.